Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Heruizkan. Saya anggota dari kelompok 5, yaitu adalah dengan tema pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari fungsi atau salah satu fungsi dari web PPDB online ini, melanjutkan dari yang teman-teman saya jelaskan. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan beberapa fungsi dari web ini, yaitu adalah isi biodata, dan bukti pendaftaran. Kita mulai dari isi biodata. Isi biodata ini akan muncul setelah kita mengklik bagian dari tab atau fitur yang bertuliskan isi biodata, yang fungsinya ini akan dijadikan sebagai identitas user atau calon peserta didik yang akan mendaftarkan dirinya untuk bisa mengikuti PPDB online. Baiklah, dari sini bisa dilihat identitas siswanya itu ada beberapa atau ada jumlah yang harus mereka isi, yang mana dibagi menjadi 2 tahap, yaitu adalah identitas siswanya sendiri dan yang kedua adalah identitas orang tuanya. Dari sini bisa kita lihat nomor pendaftaran ini tidak bisa kita edit karena nomor pendaftaran ini sudah terdaftar sebagai peserta yang keberapa gitu untuk memasuki sebuah isi biodata ini. Maka dari itu, calon peserta didik diharuskan mengisi NIK, yaitu adalah nomor induk kependudukan, terus NISN, nama lengkapnya, tahun lulus, nama sekolah asal, nomor ujian nasional, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, serta identitas orang tua lainnya. Baiklah, kita peragakan saja di sini. Misalnya kita akan di sini yang menjadi si usernya itu adalah yang bernama Ucok Saifuddin. Nah, otomatis Ucok Saifuddin ini harus mengisi seluruh formulir ini dengan memang diwajibkan. Baiklah, seperti contohnya kita isi formulir ini di bagian NIK dengan begini. Ini hanya pemisalan saja. Terus begini, dan dengan nama lengkap Ucok Saifuddin. Tahun lulusnya, misalkan tahun lulusnya itu adalah tahun 2020. Nama sekolahnya misal SMP Jatinegara. Nomor ujian nasionalnya kita asal saja karena ini hanyalah sebuah contoh. Di sini tentunya yang bernama Asep Saifuddin tidak mungkin perempuan, maka di situ saya akan memilih laki-laki. Tempat lahirnya misal saja di Bandung, tanggal lahirnya kita sesuaikan. Di bagian ini adalah bulan, terus di sini adalah tanggal lahir, dan ini adalah tahun lahirnya.
Mari kita analogikan, kita masukkan di bulan 05 yaitu adalah Mei, tanggal 31, maksud saya tanggal 31. Oh, maksud saya ini adalah tanggal, ini bulan, dan ini ada tahun kelahirannya 1999. Alamatnya cukup yang ini saja, gak apa-apa. Nama ayahnya adalah Jorge Prombo ST, misal. Pekerjaannya buruh, alamatnya Geger Kalong, nomor HP sekian. Kita asal saja gak apa-apa, karena ini hanya sebatas contoh saja. Setelah semua diisi ini, maka kita akan simpan data tersebut. Nah, dan sini akan mengeluarkan biodata berhasil disimpan. Dari sini bisa kita pahami bahwa ini seluruhnya adalah termasuk dalam file views, yang mana ini adalah sebuah wadah yang akan digerakkan oleh sebuah controller yang akan diarahkan ke model sebagai hasilnya, begitu kurang lebih. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat dari search atau codingannya di bagian biodata. Nah, di bagian biodata ini bisa dilihat ini adalah sebuah pemisalan yang mana ini adalah pembuatan dari formulir-formulirnya serta tipe-tipe data yang akan dimasukkan ke dalam formulirnya dan akan segera dijadikan bahan oleh controller untuk diarahkan ke model. Baiklah, kita mulai dari sini. Dari sini bisa kita lihat bahwa action dari base URL biodata ini akan diarahkan oleh controller ke model untuk dijadikan sebuah hasilnya, yaitu adalah sebuah biodata, yang mana biodata ini akan muncul di bagian sini, karena semua ini akan diproses oleh controller dan akan menghasilkan sebuah detail dari seorang siswa ini di bagian sini, yaitu adalah biodata. Di sini saya memasukkan beberapa tipe data atau tipe yang akan digunakan. Sebagai contoh di sini nomor pendaftaran. Tentu saja tipe datanya itu adalah number, yang tidak mungkin nomor pendaftaran itu akan berupa sebuah teks abjad ataupun teks bebas begitu. Nah, dia lanjut ke nick. Nick di sini saya menggunakan input atau tipenya yaitu adalah teks. Karena mengapa? Karena mungkin saja karena nick ini mungkin saja ada beberapa siswa yang mungkin tidak menggunakan nomor atau tidak mengetahuinya atau dan sebagainya. Tetapi saya analogikan ke teks ini karena memang nick ini tidak terlalu diperhatikan oleh sebuah web ini. Setelah itu dilanjut ke NISN, sama, yaitu adalah dengan teks, nama lengkap dengan teks tentunya, terus tahun lulus. Nah, di tahun lulus ini menggunakan teks juga.
nama sekolah asal, nomor ujian, juga menggunakan teks. Tapi ada yang membedakan dari semua hal itu, yaitu adalah jenis kelamin, yang mana ini tadi di sini bisa dilihat jenis kelamin ini ada memiliki sebuah pilihan ini nih, yang titik ini sebagai kursor pengarah yang mana apa yang akan dipilih oleh seorang calon peserta tersebut, antara ingin memilih perempuan ataupun laki-laki. Nah, di sini saya menggunakan tipenya, yaitu adalah radio, yang tentunya akan menentukan sebuah gender yang akan ditentukan oleh si usernya atau si calon pesertanya. Dilanjut tempat lahir, dan itu menggunakan teks juga, dan tanggal lahir di sini menggunakan tipe date, yang mana date ini adalah sebuah tipe yang menentukan sebuah tanggal yang akan ditentukan juga. Nah, dilanjut alamat sama teks, dan begitupun dari tabel identitas orang tua juga, semuanya menggunakan teks. Nah, semua ini adalah sebuah form yang harus diselesaikan oleh calon peserta tersebut. Lalu bisa dilihat di sini ada tombol submit atau simpan data, yang mana ini tuh akan mengarahkan dalam penyimpanan data tersebut akan diarahkan kemana gitu. Nah, sini bisa kita lihat submit data atau simpan data di sini. Kita lihat di folder controllernya. Di folder controllernya ini bisa kita lihat di sini dari data raw sampai ke dollar data, ini data sama dengan ini. Ini tuh untuk pembahasan bagaimana si data tersebut disesuaikan dengan email yang terdaftar yang sebelumnya melalui registrasi. Nah, di registrasi itu kan sudah ada email. Nah, email tersebut sudah ditentukan nomor pendaftarnya. Jadi begitu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa bukan folder tapi formulir yang harus diisi oleh seorang calon peserta didik tersebut. Formulir akan divalidasi sesuai rules atau aturan yang telah ditentukan. Dan di sini bisa dilihat nomor pendaftar sudah pasti otomatis terisi dan tidak bisa diedit lagi. Dan tentunya memang nomor pendaftar itu sudah ada sejak awal pas sesudah registrasi. Nah, setelah itu bisa dilihat untuk nick. Di sini ada sebuah kata recruit trim. Recruit trim ini berfungsi untuk yang mana mau tidak mau si siswa tersebut harus mengisi formulirnya. Kalau misalkan ada formulir yang belum terisi, maka si web akan menolak untuk melanjutkan akses lebih lanjutnya dan tidak akan memunculkan biodata berhasil disimpan. Biodata berhasil disimpan ini akan ada ketika si user telah mengisi seluruh formulir yang ada. Bisa kita lihat di sini. Misalnya saja kita hapus
alamat ini atau tahun lulus di sini. Jadi kita lihat simpan data di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa program ini sudah ditentukan bahwa si user harus mengisi seluruh formulir yang ada di sini. Maka penyimpanan data akan dilanjutkan. Begitu. Setelah si data sudah disimpan, maka si user bisa melihat identitas dirinya, bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai calon peserta didik. Dia bisa melihat biodata dirinya sendiri di bagian fitur biodata. Klik, maka fitur biodata di sini sudah ada untuk usernya. Bisa dilihat yang tadi kita isi akan muncul di sini semua, dan nantinya ini semua akan diperiksa atau diverifikasi oleh admin, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih lanjutnya. Seperti ini kira-kira. Jika ingin melihat dalam codingnya, itu adalah dalam indeks, seperti yang dilihat bahwa yang milik ini adalah views atau model yang telah dihasilkan dari penginputan dari awal views dan diarahkan oleh controller ke bagian yang tadi biodata, dan akan dihasilkan sebagaimana oleh controller arahkan, yaitu adalah dihasilkannya itu di sini biodata. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang secara singkat bagaimana bukti pendaftaran ini bekerja secara singkat, dan bagaimana bukti pendaftaran ini bisa berjalan dan mencetak bahwa si calon peserta didik ini sudah terdaftar dan sudah mengikuti persyaratan yang ada, juga melengkapi hal-hal yang harus diisi. Baiklah, mari kita lihat di sini. Di sini bisa dilihat ada file bukti daftarnya, yang mana file ini berfungsi untuk mengambil data keseluruhan. Sebenarnya untuk mengambil data keseluruhan dari si calon peserta didiknya, jika peserta didiknya itu sudah melengkapi semuanya, termasuk raport, termasuk isi biodatanya. Tetapi ada teman saya yang akan menjelaskan yang lebih lanjutnya, karena saya hanya singkat saja di sini. Baiklah, kita masuk ke public function generate. Yang dimaksud dalam generate ini yaitu adalah ini: ketika kita mengklik bukti pendaftaran ini, maka generate akan berfungsi untuk mencetak dari hasil apa yang kita isi dari web tersebut. Misal contoh di sini bisa kita lihat hal ini juga akan mencetak sebuah file yang berbentuk PDF yang akan bernama bukti pendaftaran PDF, dan akan dicetak melalui ukuran atau set paper
yaitu adalah A4 dengan bentuk atau size yang portrait. Bisa kita lihat di sini load view dokumen atau bukti daftar. Nah, di sini kan harus membutuhkan selain biodata, si bukti daftar ini akan juga generate atau mencetak hasil dari raport yang si usernya itu sudah mengisi, tetapi saya hanya akan membahas biodata tersebut, yang mana biodata tersebut juga bakal dicetak tetapi belum melalui raport ini. Misal contoh di sini akan mengambil sebuah view dari dokumen atau bukti daftarnya. Nah, ini adalah untuk bentuk ukurannya, PDF yang akan dibuat. Ini adalah untuk perintah merendernya atau mencetaknya, dan akan menamai bukti pendaftaran PDF. Bisa kita lihat di sini. Ketika kita mengklik di sini, tetapi kita belum mengisi raport, klik di sini, maka ini akan meng-generate dan akan mencetak dan menghasilkan sebuah kertas A4 yang berupa isi biodata dari usernya tersebut. Bisa kita lihat nomor pendaftarnya sekian, nicknya sekian yang telah diisi, NISN serta nama lengkap Ucok Saifuddin. Bisa dilihat jenis kelaminnya laki-laki, SMP Jatinegara, tahun lulus 2020, tempat lahir Bandung, dan tanggal lahir 31 Mei atau bulan 5 tahun 99. Namun di sini nilai-nilai dari raportnya itu belum dimasukkan, karena itu hanya akan ada di pembahasan teman saya nanti. Baiklah, saya cukupkan di sini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan arahan atau kata yang tidak enak atau yang tidak mengerti. Mohon maaf, mungkin agak kurang bisa untuk menjelaskan, tetapi insya Allah bisa untuk dipahami. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.